pikiran kita telah terdoktrin bahwa fana ini ya sudah tergambar melalui ya, gambaran-gambaran yang unik-unik, gambaran-gambaran yang aneh-aneh, sehingga kita tidak percaya bahwa fana itu adalah sebuah kesadaran, puncaknya kesadaran ilahiyah, di mana ya, kesadaran manusianya itu sudah hilang, sudah sirna, sehingga di situ hanya ada kesadaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Saudaraku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua berbahagia. Semoga kalian semua bersukacita. Jangan pernah kasih ruang yang namanya penderitaan, karena penderitaan itu akan membawa petaka bagi diri kita sendiri yang sesungguhnya karena kita yang mengizinkan sendiri. Bukan orang lain, bukan keadaan, bukan pula Allah yang membuat kita menderita, akan tetapi kita sendirilah yang meminta, mengizinkan penderitaan itu masuk. Ya, itu lur. Ya, apa ini topik yang akan saya angkat kali ini? Topiknya adalah mengenai bagaimana cara mencapai kefanaan. Ini saya kasih tips yang simple, yang sangat sederhana, bahkan ya, tidak disadari oleh kalian semua ya. Karena ya, otak, pikiran kita telah terdoktrin bahwa fana ini ya, sudah tergambar melalui ya, gambaran-gambaran yang unik-unik, gambaran-gambaran yang aneh-aneh, sehingga kita tidak percaya bahwa fana itu adalah sebuah kesadaran, puncaknya kesadaran ilahiyah, di mana ya, kesadaran manusianya itu sudah hilang, sudah sirna, sehingga di situ hanya ada kesadaran Allah. Nah, ini bagaimana mencapai puncak fana ini loh. Tips mencapai puncak fana ya, kita harus bisa meniti diri, kita harus bisa merenungi diri bahwa la ilaha illallah ya, tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti ya, mana yang bukan Allah, semuanya adalah Allah. Ini ilmu lur ya, ini ilmu. Akan tapi hal ini menjadi sarana perenungan. Ketika semuanya Allah, pertanyakan dong di dalam diri kita, siapa diri ini sebenarnya. Man arofa nafsahu fakot arofa rubahu. Kenalilah dirimu maka akan kenal Tuhannya. Lah bagaimana kita akan kenal diri dan kenal Tuhan sementara di dalam diri kita tidak ada pertanyaan yang mengarah kepada siapa diri ini. Dan disitu tahu bahwa semua yang terjadi adalah Allah, semua yang terjadi dari Allah. Dan kehidupan ini pun lur ya, kalau kita tahu ini bukan sebuah kehidupannya makhluk karena dihidupkan oleh Allah, akan tetapi ini semua adalah hidupnya Allah itu sendiri yang tunggal. Apabila kita punya anggapan bahwa kita dihidupkan oleh Allah, ini akan menjadi dualitas, sehingga di situ kita tidak pernah yang namanya menemukan sebuah kesejatian diri, tidak bisa manunggal terhadap Allah yang tunggal ya. Perlu kita sadari, perlu kita renungi lebih dalam ya. Tips yang sederhana ini ya, saya pastikan ketika diistiqomahkan terus menerus ya, diniatkan bahwa sesungguhnya kita berniat ingin bertemu dengan Allah, maka Al-Ankabut ayat 5 ya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka waktu yang akan dijanjikan akan datang. Ini lur ya. Nah, maka dari itu saya pastikan ketika kita istiqomah ya, selalu mengikuti anjuran, selalu mengikuti tips apa yang harus dilakukan ya, maka dalam waktu 3 bulan kita bisa mencapai kefanaan. Dan tentu kefanaan ini bukan ya, yang telah tergambar oleh kita selama ini ya. Nah, sesungguhnya ketika kita menganggap kefanaan itu harus yang aneh-aneh, harus yang macam-macam, maka kita tidak akan bisa mencapai fana, karena di pikiran ini masih ya terganjal oleh sesuatu yang kita sendiri harus bisa mengurai, sehingga ya diibaratkan mobil itu masuk lumpur dan selip, muter-muter aja lur, tidak bergerak dinamis, akan tapi statis.
tidak bisa maju lur ya, selip. Nah, waktu kita ini terbatas di dunia ini, waktu kita ini ada expirednya, jadi pergunakan dengan baik ya. Pergunakan waktu ini, jangan pernah menunda. Jadi selalu merenungkan diri bahwa sebetulnya yang hidup itu hanyalah Allah, dan kitanya makhluk jangan pernah mengakui apapun, jangan mengakui hidup, jangan mengakui kita bisa melakukan aktivitas ya. Nah, ini yang harus dilakukan, ini yang harus kita benar-benar jalankan secara istiqomah loh ya. Maka dari itu anggapan-anggapan yang menjadi ganjalan di pikiran ini hilangkan. Apalagi istilah-istilah tentang kemakrifatan ya, istilah-istilah ilmu di dalam thoriqoh ya, yang muter-muter dengan istilah itu saja sehingga kita harus menghafal, kita harus mengurai. Nah, waktu kita habis di situ loh. Iya, kalau kita umur ini belum sampai, artinya kalau umur ini masih panjang, masih hidup, kita sudah bertemu Allah sih tidak masalah. Lah kan, tetapi ketika ya kita belum bertemu Allah dan kita sudah keduluan mati, maka ya ini akan menjadi satu yang sangat merugi dan merugi sekali loh. Ya, maka dari itu pergunakan waktu dengan baik, jangan terjebak oleh istilah-istilah kemarifatan di sini, muter-muter di dalam istilah. Tidak ada satu ilmu yang wajib diamalkan kecuali satu itu lur, merenung siapa yang hidup di dalam diri ini. Ilmunya kita tahu adalah Allah yang ada, Allah yang hidup, tinggal rasakan, renungkan sehingga hal ini menjadi nyata, menjadi terbukti, sehingga perbuatan yang kita lakukan menjadi tajalli Allah. Ini lur yang mesti kita lakukan ya. Baik, demikian aja lur, tidak usah panjang lebar, amalkan secara istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.